Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali channel saya bersama dengan saya Evangelis Fili Tuuk dalam channel Lika Yosune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan biarlah channel ini selalu dan terus konsisten untuk memberitakan kebenaran kepada Anda. Dan kita masih bicara seputaran pengajaran Erastu Sabdono ya. Ya, tentu kita belum bisa melupakan ya, beberapa video pengajaran Erastus Sabdono. Yang pertama berkaitan dengan keilahian Kristus ya. Dia berkata bahwa Bapa dengan Kristus tidak setara. Kemudian dia juga pernah mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus, walaupun yang perbuatannya baik, walaupun tidak percaya Yesus, bisa selamat ya kan, walaupun menjadi masyarakat biasa di sorga dan seterusnya. Dan sekarang ya kembali Pendeta Erastus Sabdono membuat satu pernyataan yang sangat-sangat, menurut saya sangat kontroversial, dan ini berkaitan dengan doktrin yang sangat penting di dalam Kristen, yaitu doktrin Alkitab dan doktrin keselamatan atau bibliologi dan soteriologi. Coba kita simak video ini. Apakah surga yang dijanjikan Yesus sama dengan bumi ini? Ya. Saya percaya bahwa nanti surga itu persis seperti bumi ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu, saya beritahu bahwa di surga itu nanti kita makan minum seperti yang kita alami di bumi. Jadi surga itu bukan misteri. Surga itu pengulangan dunia seperti yang kita miliki hari ini. Jadi kalau saudara bingung mengenai surga, saya beritahu. Alkitab tidak menjelaskan. Alkitab tidak perlu menjelaskan karena surga sudah terlalu jelas. Bahwa pengulangan bumi dan semua peradabannya dan teknologinya akan terulang di dalam kerajaan surga. Ya. Oke, ya dalam video itu ada tanya jawab dalam program seperti program tanya jawab di YouTube truth.id ya. Dan mungkin ada orang yang bertanya bahwa apakah surga sama dengan bumi, dan ya di situ kita sudah lihat bersama Pendeta Erastus menjelaskan bahwa iya sama, bahwa surga itu adalah pengulangan bumi itu sendiri. Jadi di surga ada makan dan minum, kemudian katanya untuk masalah teknologi dan semuanya itu sama seperti di bumi. Nah, saya akan mengkritisi ini dalam bahwa saya tidak pernah dapatkan di dalam Alkitab bahwa surga itu adalah bumi. Dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa surga adalah pengulangan dari bumi. Ya surga, ya bumi. Tentu ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi Tuhan tidak pernah berkata bahwa surga adalah pengulangan bumi, dan kita tidak pernah dapatkan di dalam Alkitab satu ayat pun bahwa surga adalah pengulangan bumi. Dan seperti apa aktivitas-aktivitas di bumi seperti makan, minum, bahkan teknologi yang pernah ada di bumi akan ada di surga. Tidak pernah Alkitab mengajarkan itu. Tetapi saya mencoba berpikir bahwa mungkin yang dimaksud Erastus Sabdono ini adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kerajaan 1000 tahun itu bukan surga, itu adalah kerajaan 1000 tahun yang ada di bumi. Jadi kesalahan di sini adalah kesalahan Pendeta Erastus adalah dia tidak bisa membedakan antara surga dengan kerajaan 1000 tahun. Ya kerajaan 1000 tahun ya secara literal ya 1000 tahun. Dan di situ Kristus akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya, dan penduduknya siapa ya? Penduduknya orang-orang yang orang-orang sisa dari masa tribulasi. Jadi kalau yang Anda maksud bahwa orang bisa makan minum, pengulangan bumi, kemudian ada teknologi seperti di bumi, itu adalah surga, itu salah. Karena di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, menjelaskan bahwa itu adalah keadaan kerajaan 1000 tahun. Nah, itu adalah kerajaan 1000 tahun. Karena di dalam surga nanti ya saya tidak percaya bahwa orang harus
perlu teknologi lagi dan seterusnya. Bahkan Alkitab sebenarnya tidak pernah mengajarkan bahwa sorga adalah pengulangan bumi. Kerajaan 1000 tahun adalah memang bumi yang hancur waktu masa tribulasi itu dipulihkan kembali oleh Tuhan, atau diperbaharui oleh Tuhan, atau direstorasi oleh Tuhan. Tetapi itu bukan surga. Nah, surga nanti berbicara kepada peristiwa yang lain setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, ya kan? Akhirnya ada pengadilan aras putih, dan pengadilan aras putih itu akan menghakimi orang yang akan masuk neraka. Nah, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan dalam jurang maut, dan iblis, ya kan, yang sudah dilepaskan di akhir kerajaan 1000 tahun sempat memberontak, tetapi Tuhan akan kembali menghukum dia dalam jurang maut yang kekal, dan itu adalah hukuman terakhir. Dan orang-orang yang percaya kemana? Orang-orang yang percaya yaitu akan masuk ke dalam sorga, yaitu langit baru dan bumi baru. Jadi ini adalah dua konteks yang berbeda. Kalau yang Anda bicarakan masih ada makan, masih ada minum di situ, kemudian masih ada teknologi dan seterusnya, itu adalah kerajaan 1000 tahun, dan itu bukan surga. Karena di surga tidak ada, orang tidak perlu lagi teknologi. Untuk apa? Perlu handphone, teknologi apa? Handphone, mobil, nggak perlu. Karena ya di surga kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk bersukacita selama. Tidak ada lagi aktivitas untuk apa. Kalau misalnya teknologi mobil, ya kita mau kemana? Nggak perlu. Ada kepentingan apa? Untuk kerja, untuk menghasilkan uang lagi? Ya tidak perlu. Jadi Pendeta Erastus Sabdono sangat salah dalam hal ini. Karena sebenarnya yang Anda bicarakan itu bukan surga, itu adalah kerajaan 1000 tahun. Kemudian yang kedua, yang kedua masih dalam video itu, di akhir-akhir pernyataan dia mengatakan bahwa Alkitab tidak perlu menjelaskan. Ya, kita mau bicara tentang Kristenan, berarti kita harus melihat ke dalam Alkitab, termasuk ketika kita bicara tentang surga. Nah, karena Anda memang sudah berpikir bahwa Alkitab tidak perlu menjelaskan, akhirnya menghasilkan satu pandangan teologi yang salah tentang surga. Gitu. Dan akhirnya Anda berpikir bahwa surga adalah pengulangan dari bumi. Nah, ini akibat apa? Ya akibat dari pernyataan Anda, Alkitab tidak perlu menjelaskan. Gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang surga sebagai orang Kristen, tapi kita tidak mau lihat di dalam penjelasan Alkitab? Alkitab sudah menjelaskan tentang surga. Dan surga bukan pengulangan bumi. Surga bukan pengulangan bumi. Surga adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Di sana perlu teknologi, nggak perlu teknologi. Bahkan nggak perlu matahari kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20-21 di situ. Jadi, Pak Erastus, kenapa Anda berkata bahwa Alkitab tidak perlu menjelaskan tentang surga? Padahal Alkitab adalah dasar pengajaran dari orang Kristen dan dasar dari mana kita mau cari tahu tentang keadaan surga. Ini kan tempat finalnya orang percaya, masa Alkitab tidak ajarkan? Ini adalah satu pandangan yang sangat fatal. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, dan disitulah kita cari tahu tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau Anda berkata bahwa Alkitab tidak perlu menjelaskan, kemudian sudah cukup dari mana? Ya kalau Alkitab menjelaskan, ya kita bilang benar, sudah cukup informasi dari Alkitab. Tetapi kalau Anda tidak percaya dan tidak mau mengakui bahwa sebenarnya bahwa informasi yang benar harus didapatkan dari Alkitab, itu adalah satu pernyataan yang salah. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, dan semua informasi yang berkaitan dengan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan segala, termasuk tentang surga, kita